Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar semua anak-anakku semuanya, kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C? Semoga kalian semuanya beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Bapak ingin memulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 3 pelajaran pertama untuk anak-anakku semua kelas 3. Yang akan kita pelajari yaitu tentang mengetahui kebudayaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Ada dua hal yang ingin Bapak bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Yang kedua tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anakku semuanya, yang pertama keadaan geografis Jazirah Arab. Di wilayah Jazirah Arab terdapat beberapa negara, antara lain yang pertama Arab Saudi, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat kelahiran Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arab Saudi yang tepatnya di kota Mekah adalah tempat berkumpulnya semua umat Islam seluruh dunia tiap tahun untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menunaikan ibadah haji. Anak-anakku semuanya, berikutnya Bapak akan menyampaikan letak dan luas Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya benua Asia dan sebelah timur laut benua Afrika. Luasnya yaitu 3.151.000 km persegi. Jazirah Arab berbatasan dengan daerah-daerah lain. Yang pertama di sebelah utara dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Di sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Di sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Berikutnya Bapak akan menyampaikan tentang wilayah gurun di Jazirah Arab, yang mana gurun-gurun ini meliputi 4 wilayah gurun utama. Yang pertama di bagian utara terdapat gurun An-Nafud, yang disebut juga dengan Sahara Langit. Gurun An-Nafud ini mempunyai pasir yang sangat lembut sekali, yang mana pasir tersebut dapat menenggelamkan kaki siapa saja yang menginjaknya.
Hal ini kan pernah contoh terjadi pada saat Rasulullah dikejar-kejar oleh orang kafir, itu Suraqah bin Malik yang ingin mengejar hadiah, ingin bunuh Rasulullah. Pada saat sudah dikejar, sudah kira-kira jaraknya 50 meter, maka kuda yang dinaiki oleh Suraqah terperosok ke dalam pasir sehingga terjatuh. Ini terjadi sampai 3 kali jatuh. Inilah pasir yang dapat menenggelamkan kaki yang menginjaknya. Kemudian di bagian selatan terdapat Gurun Rub al-Khali. Gurun Rub al-Khali ini mempunyai pasir yang sangat indah. Pasir yang bergelombang seperti ombak air laut. Dan di Gurun Rub al-Khali ini mempunyai udara yang panas, gersang, dan tanahnya tandus. Karena apa? Di Gurun Rub al-Khali ini jarang ditemukan, bahkan hampir tidak ada, yaitu sumber mata air atau oase. Dan di sebelah barat wilayah Jazirah Arab terdapat juga Gurun Arabia, yang mana Gurun Arabia ini terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan sampai ke Yaman. Di Gurun Arabia ini merupakan gurun yang penting buat jalur perdagangan bangsa Arab antara Yaman dan Suriah. Dan kebetulan kota Mekah, kota Madinah terletak di Gurun Arabia ini. Yang terakhir yaitu di bagian timur Jazirah Arab terdapat Gurun Harat. Yang mana Gurun Harat ini adalah gurun yang sebagian besar dihuni oleh kelompok Badui, oleh bangsa Badui, yang mana suku Badui ini atau bangsa Badui ini bangsa yang suka hidup berpindah-pindah, tidak menetap. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan yaitu keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum kedatangan Islam. Di Jazirah Arab terdapat 3 suku bangsa yang mendiaminya. Yang pertama yaitu suku Arab kuno atau disebut juga Al-Arab Al-Ba'idah. Suku Arab kuno ini sudah punah, yaitu suku Ad, suku Samud, suku Tas, suku Yudais, dan suku Imlak. Nah, ini suku yang sudah tempo dulu, yang nabi-nabi pada saat Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan lain-lain. Udah punah, sekarang udah tidak ada lagi karena udah zaman dulu. Kemudian yang kedua, suku Arab asli yang mendiami Jazirah Arab yaitu yang disebut juga Al-Arab Al-Aribah. Suku ini adalah keturunan Qahtan atau penduduk Yaman yang pindah ke Mekah. Suku Qahtan ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Himyar dan suku Kahlan. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Berikutnya suku yang mendiami Jazirah Arab yaitu suku Arab pendatang yang disebut juga Al-Arab Al-Musta'ribah. Suku ini merupakan suku keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail menurunkan suku Adnan
Sedangkan suku Adnan menurunkan 4 suku utama, yaitu suku Mudar, suku Ammar, suku Irsad, dan suku Rabi'ah. Sedangkan suku Ammar menurunkan suku Quraisy, dan suku Quraisy melahirkan nabi kita, nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 suku yang mendiami Jazirah Arab. Berikutnya, Bapak akan menyampaikan tentang sifat dan watak bangsa Arab. Ada 2 sifat dan watak bangsa Arab. Yang pertama, sifat dan watak terpuji. Yang kedua, sifat dan watak yang tidak terpuji. Sifat dan watak bangsa Arab yang terpuji, yang pertama, pemberani. Anak-anakku semuanya, bangsa Arab ini adalah memang bangsa pemberani. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya ini terdiri dari pedagang. Dan para pedagang ini sebagian besar dikuasai oleh orang yang pemberani. Dan seorang pemberani ini adalah orang yang ahli berperang. Maka bangsa Arab setiap keluar kemana saja selalu membawa senjata untuk melindungi diri. Dia tidak takut dengan siapapun kalau sudah keluar, karena dia punya sifat pemberani. Dan sifat pemberani ini juga dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kenapa? Dengan mempunyai sifat pemberani, maka Rasulullah tidak takut dan tidak gentar menghadapi kaum Quraisy yang begitu jahat, begitu bengis, begitu kasar, suka menyiksa. Tidak takut. Bahkan Rasulullah sendiri pernah dilempari batu, dilempari kotoran, unta dan sebagainya. Bahkan umatnya disiksa dan sebagainya, tapi tidak takut. Tidak takut dan tetap menjalankan dakwah. Dan dengan sifat pemberani ini, alhamdulillah, Islam berkembang dengan pesat di Jazirah Arab. Anak-anakku semuanya, sifat pemberani berikutnya yaitu suka hidup bebas. Suka hidup bebas ini adalah dimiliki oleh sebagian besar suku Badui. Kenapa? Karena mereka tidak mau dijajah. Dia bebas ke sana kemari, dan mereka rata-rata tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. Pada saat musim hujan, mereka berada di rumah. Pada saat musim kemarau panjang, mereka selalu keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mencari tempat-tempat yang subur, tempat yang ada sumber mata airnya. Untuk apa? Untuk mengembalakan hewan ternaknya, yaitu berupa kambing, unta, domba, dan lain-lainnya. Mereka pindah dari satu tempat yang lain ke tempat yang subur. Inilah kehidupan suku Badui yang suka hidup bebas. Dan berikutnya, sifat dan watak bangsa Arab yang terpuji yaitu memenuhi janji. Bangsa Arab kalau mempunyai janji selalu ditepati. Mereka lebih baik membunuh anaknya sendiri daripada ingkar janji. Mereka lebih suka membakar rumahnya sendiri daripada ingkar janji. Itulah bangsa Arab. Karena menganggap janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Sifat terpuji bangsa Arab berikutnya yaitu pantang mundur. Mereka kalau sudah mempunyai kemauan, punya maksud dan tujuan, mereka dijalani tanpa menyerah. Walaupun ada rintangan, dia tidak takut. Karena itu sudah menjadi
sifat mereka pantang mundur. Sifat terpuji mereka berikutnya yaitu suka menolong. Bangsa Arab ini mempunyai sifat yang baik, yang suka menolong. Apabila ada kelompoknya atau keluarganya atau golongannya mengalami kesulitan, mereka segera membantu atau menolong. Apabila ada temannya atau kelompoknya diganggu oleh orang lain, mereka akan membelanya, akan membantunya. Itulah sifat terpuji sebagian besar bangsa Arab. Dan berikutnya, sifat yang tidak terpuji yang dimiliki oleh bangsa Arab juga, yaitu yang pertama, yaitu menyembah berhala. Sifat yang pertama ini, yang menyembah berhala ini, adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Memang sifat ini melekat dari zaman jahiliyah dulu, karena bangsa Arab ini punya sifat bodoh, punya zaman jahiliyah kebodohan, yang punya sifat yang terbelakang. Maka kehidupannya sangat terbelakang, kemudian bodoh, maka dia selalu menyembah berhala meskipun dia tahu bahwa berhala itu tidak membawa manfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa memberi makan, tapi dia tetap menyembahnya. Inilah sifat yang pertama yang tidak disukai oleh Rasulullah. Karena pernah suatu ketika pada saat Rasulullah ikut kakeknya, yaitu kira-kira umur 6 tahun, pernah diajak oleh kakeknya itu ke Ka'bah. Diajak kakeknya ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena memang tugas kakeknya ini setiap hari adalah melayani, menyediakan air buat orang-orang yang pergi ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Pernah suatu ketika Rasulullah diajak kakeknya untuk menyembah berhala. Tapi apa? Rasulullah apakah menyetujui? Tidak. Apakah mengikuti? Tidak. Rasulullah menolaknya dengan halus, menolak dengan sopan sehingga tidak menimbulkan kemarahan kakeknya. Kenapa Rasulullah menolak? Karena bertentangan dengan hati nuraninya. Inilah sifat Rasulullah semenjak kecil, tidak suka menyembah berhala. Yang kedua, sifat yang tidak terpuji bangsa Arab, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena bangsa Arab pada saat zaman jahiliyah, zaman kebodohan dulu sebelum Islam datang, kalau mempunyai anak perempuan itu merupakan aib, kata mereka. Mereka malu punya anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa membantu mencari nafkah, tidak bisa membantu menghidupi keluarga, dan tidak bisa ikut berperang. Makanya kalau punya anak perempuan, mereka langsung membunuhnya, mengubur hidup-hidup. Meskipun ibunya menangis, meronta-ronta, minta jangan dibunuh, tetap saja dibunuh. Karena memang itu sudah tradisi zaman jahiliyah pada saat sebelum Islam datang. Setiap punya anak perempuan lahir, langsung dibunuh. Dan sifat tidak terpuji berikutnya yang dimiliki oleh bangsa Arab, yaitu memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Setiap anak pasti punya orang tua, ibu dan ayahnya. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Arab, adalah apabila ayahnya meninggal karena berperang, karena mati dalam peperangan, atau meninggal karena sakit, maka ibunya atau istri bekas ayahnya diambilnya sebagai istri. Inilah perbuatan tercela bangsa Arab pada zaman jahiliyah dulu. Dan alhamdulillah, setelah Islam datang, maka itu semua tidak ada. Seorang ibu harus dihormati. Anak perempuan lahir,
juga harus dihormati, harus anak laki perempuan harus dirawat sampai besar, disekolahkan dan sebagainya, dididik yang baik, diajarkan sopan santun. Inilah Islam. Kemudian sifat yang tidak terpuji bangsa Arab berikutnya adalah berpesta pora dan mabuk-mabukan. Sifat inilah sifat yang menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Sebab dengan punya sifat mabuk-mabukan, maka dapat merubah otaknya, yang tadinya otaknya waras menjadi tidak waras. Otak sehat menjadi tidak sehat. Yang tadinya baik jadi tidak baik. Yang tadinya suka menolong jadi bengis, kejam. Yang tadinya tidak suka membunuh jadi suka membunuh. Ini karena mabuk. Karena apa? Karena orang mabuk itu tidak sadar apa yang dilakukan. Itulah anak-anakku semuanya, sifat-sifat yang tidak terpuji yang harus kita hindari juga, yang harus kita jauhi, karena sifat-sifat ini dapat merusak kehidupan manusia. Baiklah anak-anakku semuanya, karena materi udah selesai, maka Bapak minta supaya anak-anak semuanya, Bapak berharap semoga anak-anak bisa menyerapnya dengan baik, dan insya Allah habis ini Bapak akan membuat evaluasi belajar atau membuat soal, yaitu pilihan ganda. Bapak hanya ingin tahu sejauh mana kalian menyerap pelajaran yang Bapak sampaikan baru saja. Apakah kalian sudah menguasai atau belum? Itu bisa dilihat dari evaluasi yang akan Bapak berikan pada kalian. Bapak rasa pelajaran Bapak pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang kurang atau tidak suka baik kalian atau orang tua kalian, Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan bacaan. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.